Seluruh dunia tiba-tiba kena kutukan aneh. Pokoknya kalau ada 3 benda dengan warna yang sama dikumpulin jadi satu, langsung hilang seketika. 3 cewek kembar yang tahu soal ini langsung buru-buru duduk jauh-jauhan biar nggak hilang bareng. Seorang ibu baru aja nyuci piring, tiba-tiba hilang juga gara-gara efek 3 warna sama. Bahkan buah-buahan dengan warna yang sama pun kalau ditaruh bareng langsung lenyap juga. Bos toko buah jadi ngamuk karena belum sempat buka toko, udah rugi duluan. Yang bikin makin kacau, semua situs internet juga nggak bisa diakses. Karena ngetik huruf triple W aja udah termasuk 3 huruf sama. Langsung kena efek hilang itu. Dunia langsung heboh. Negara-negara pada adain rapat darurat. Tapi waktu perwakilan negara mau salaman, mereka baru nyadar semua pakai baju warna sama. Dan itu juga bisa bikin hilang. Bahkan para penculik pun nyoba akalin dengan nyuruh sandera pakai baju sama. Terus dikumpulin buat ditukar uang tebusan. Tapi malah pada hilang dan putus kontak. Ternyata semua ini gara-gara ada yang main game puzzle. Cocokan 3 warna. Dan gagal. Efek gamenya malah kebawa ke dunia nyata. Begitu gamenya dimenangin lagi, dunia balik normal. Tapi nggak lama, efek hilang ini terulang lagi. Para sandera yang tadinya senang bisa bebas, malah salaman kegirangan. Mereka malah hilang juga. Anak cowok ini baru mau sikat gigi, tapi tiba-tiba kaget sendiri karena dia ngeliat dirinya hilang dari pantulan kaca. Yang kelihatan cuma jubah mandinya doang. Dia makin yakin nih pas buka topi, dan ternyata di kaca beneran cuma ada jubahnya doang. Tubuhnya nggak kelihatan sama sekali. Cowok ini mulai sadar kalau dia sekarang udah punya kekuatan invisible. Nah, pas ibunya masuk ke kamar, dia buru-buru nulis catatan dan naruh di samping kasur. Isinya bilang kalau dia udah pergi sekolah biar nggak dicurigain. Tapi dogi peliharaannya masih bisa nyium baunya dan mulai gonggongin tembok. Ibunya ikut datang ngecek tapi cuma lihat poster. Padahal anaknya beneran berdiri di situ, cuma nggak kelihatan. Biar nggak ketahuan sama teman sekolah, dia nutupin badannya pakai baju. Tapi tetap bingung gimana cara sekolah dalam kondisi tak terlihat. Akhirnya dia copot semua bajunya dan masuk kelas dalam keadaan invisible. Di kelas dia lihat cowok yang suka ngebully dia lagi dengerin musik santai. Nah, anak cowok ini iseng ambil pistol mainan si cowok dan nembak ke arah guru. Gurunya kaget banget, terus dia buru-buru lempar pistol ke si cowok, dan akhirnya si bully kena marah gurunya. Belum cukup, dia juga masuk ke ruang guru dan ubah nilai ujian si cowok bully jadi 0. Semua teman yang dulu pernah ngebully dia juga dikasih balasan satu persatu. Nah, kalau kalian bisa punya kekuatan kayak gini, bakal kalian pakai buat apa? Ada bocil lahir-lahir kepalanya berbentuk kamera dan bisa nge-live semua yang dia lihat. Awalnya dia dibully habis-habisan di sekolah, tapi karena semua terekam, videonya langsung dipakai orang tuanya buat ngelaporin ke kepala sekolah. Hasilnya 3 tukang bully itu kena hukuman, tapi mereka nggak kapok, malah ngerundung anak lain. Lagi-lagi direkam sama si bocil dan dikasih ke sekolah. Lama-lama semua nyadar nih anak nggak bisa disentuh. Akhirnya mereka malah jadi temen dia. Nggak lama setelah dia dewasa, dia deket sama seorang cewek, sering jalan bareng, sampai akhirnya masuk kamar ceweknya. Tapi pas si cewek sadar kameranya ngarah ke dia langsung panik, takut disiarin. Dia marah nyuruh cowok itu pergi. Si cowok udah coba nutup lensa, tapi ceweknya keburu ilfil. Cinta pertamanya akhirnya gagal total. Tapi kenapa kepalanya bentuk kamera? Ternyata bokapnya itu dulu adalah fotografer garis keras. Sampai pas istrinya lahiran pun masih bawa kamera. Tapi pas bayi lahir, semua orang shock kepalanya bentuk kamera beneran. Padahal hasil USG sebelumnya normal banget. Bahkan Profesor Top pun gak bisa jelasin ini. Awalnya cuma numpahin tinta di kelas, panik takut dimarahin, dia buru-buru lap pakai lengan baju. Malah nggak sengaja bikin lukisan kayak karya maestro. Langsung dipuji di depan sekolah, padahal dia belum sadar hidupnya baru aja jadi penuh keberuntungan. Pas ujian matematika, dia cuma jatuhin penghapus, terus asal pilih jawaban, langsung juara 1. Terus pas ujian bahasa Inggris, nggak ngerti sama sekali, dia kosongin jawabannya. Tapi tetap dipuji karena katanya satu-satunya yang nyadar ada soal jebakan. Hokinya makin luar biasa. Dia beli lotre asal-asalan, malah dapet jackpot. Ujian dikit, sekali angkat tangan, taksi langsung antri. Orang lain malah basah kuyup, dia malah dapat perlakuan VIP. Bahkan marah-marah pun dikira deep banget. Saking seringnya dapat hadiah cuma gara-gara makan siang, hidupnya mulai terasa flat. Di satu titik, dia berdiri di bawah hujan, teriak ke langit. Petir nyamber si maling di sebelahnya. Warga kira dia pahlawan. Dia pun dapat penghargaan warga teladan pula. Kasian ya, dia kayaknya nggak bisa apes deh.
Lagi lahap makan sate, tiba-tiba cowok ini diciduk sama tangan raksasa. Ternyata tangan bocil raksasa. Bocil raksasa ini udah siap lahap dia hidup-hidup. Untung ibunya datang dan langsung stop anaknya. Ibunya cek dulu lingkar pinggang si cowok, dan ya perutnya segede gitu, full lemak. Si ibu raksasa langsung bilang, ini mah junk food, makan ini bisa diare. Tapi si anak masih ngeyel mau makan. Jadi si ibu bawa si cowok pulang, masukin ke kandang. Niatnya mau dibikin kurus dulu baru dimakan. Si cowok panik dong, mau kabur, tapi badannya kegedean, nyangkut di kandang. Si ibu raksasa bilang kalau si cowok nurut tiap hari dikasih makanan sehat, tapi si cowok ogah, lidahnya cuma cocok sama yang gurih-gurih. Si bocil raksasa malah ngeluarin telur dari mulutnya, dimasukin ke mulut si cowok. Ternyata rasanya enak dong, langsung lahap sayur. Akhirnya tiap hari dia makan sehat, olahraga bareng ibu raksasa dan anaknya. 2 bulan kemudian dia udah ramping dan sehat. Pas ibu raksasa dan anaknya datang buat makan dia, si cowok udah bisa keluar kandang sendiri dan kabur dong. Si ibu raksasa shock, niatnya mau bikin cemilan sehat, malah diajak dietin target. Seorang pemain pantomim lagi total tampil di pinggir jalan, tapi nggak ada yang ngelirik. Semua mata malah ke satu pemain pantomim lain yang gondrong. Nggak terima, dia samperin si gondrong, lalu mulai aksi lawak sendiri sambil berharap bisa saingan. Tapi penonton tetap cuek. Dia coba trik baru, pura-pura masak dan makan. Baru deh penonton mulai tertarik dan kasih tepuk tangan. Si gondrong panas, langsung beraksi pura-pura bikin sniper dan nembak. Penonton panik, lari kocar-kacir. Si pantomim ini malah ngumpet, lalu balas tembak pakai pistol bohongan. Adu tembak bohongan pun pecah. Tapi pas si pantomim ini kepleset dan jatuh, si gondrong langsung panik, buru-buru nolongin dan ngebalut kepalanya pakai tisu. Momen haru terjadi, mereka akhirnya berdamai. Sekarang dua-duanya tampil bareng, satu kaleng buat barengan. Dari saingan, sekarang jadi rekan panggung. Bayangin lagi makan enak, aplikasi video pendek tiba-tiba lenyap, langsung pada hilang selera. Kakek yang lagi nge-gym panik karena detak jantung di smartwatchnya nggak muncul. Aplikasi telepon hilang, ibu-ibu nggak bisa lagi lihat anaknya. Yang paling nyesek, semua game di HP si bocil juga hilang dan dia langsung nangis kejer. Paling serem tuh pas aplikasi Maps hilang. Supir yang lagi buka pintu mobil langsung panik. Mobil-mobil nabrak di mana-mana. Anak muda yang nyoba baca peta juga belum sempat lihat tujuan. Mobilnya udah terbang duluan. Seluruh kota jadi chaos. Host live streaming harus jualan sambil bawa foto cetak. Mau denger lagu harus beli CD. Suka filter lucu silahkan ke rumah sakit. Operasi ganti wajah. Hidup balik ke zaman dulu. Cuma gara-gara semua aplikasi di HP hilang. Sekarang HP tuh udah kayak nyawa kedua. Kalau semua itu beneran kejadian, kamu bakal ngapain? Sejak lahir, kepala cowok ini udah ada kamera yang nyatu sama badannya. Ayahnya sampai curiga, jangan-jangan dia bukan anak kandung. Dia langsung minta tes DNA. Hasilnya emang anaknya sendiri. Ayahnya pengen banget foto keluarga, tapi hasilnya selalu aneh. Akhirnya dia pura-pura jadi anaknya, nyuruh si anaknya fotoin. Hasilnya malah cakep banget. Sejak itu semua yang dilihat si cowok direkam tiap hari. Videonya malah sampai numpuk satu rumah penuh. Tapi hidupnya gak gampang. Mau nonton bioskop diusir karena dilarang rekam. Dari CCTV aja kameranya nunduk malu. Tapi suatu hari dia ketemu cewek yang beda, aneh tapi manis. Kamera dia nggak pernah bisa fokusin muka cewek itu, blur terus. Tapi dia ngerasa dia is the one. Mereka pacaran, kamera ngerekam semua momen. Tapi tenang, wajah ceweknya auto sensor kayak ada filter privasi. Lagi jalan berdua, tiba-tiba ada agen film nawarin jadi bintang. Awalnya dia ogah, tapi begitu lihat duit, dia langsung gas. Mereka akhirnya jadi artis top, punya rumah mewah. Dan di satu live yang ditonton seluruh negeri, cowok ini akhirnya ngelamar ceweknya. Semua orang berhenti kerja demi nonton lamaran itu. Satu negara ikut baper. Mereka akhirnya menikah dan ditonton satu negara. Saat pulang, wanita ini nemu tamu tak diundang, seekor kecoa yang nongkrong, nyolong makanan dan bahkan ngejek dia. Dengan was-was dia angkat koran buat dipukul, tapi si kecoa ternyata gesit banget, menghindar dari setiap serangan. Pas dia lagi siap-siap ambil sapu, kecoa itu malah kabur keluar, terus nunggu di luar dengan aksi aneh. Bahkan tiba-tiba menampilkan sayap lebarnya dan ngacir menyerang, bikin dia lari teriak-teriak ke dapur sambil nangis. Keesokan harinya, wanita itu balik lagi sama anaknya ke rumah. Tapi
Tapi sekarang rumahnya udah jadi medan perang. 2 kecoa plus 1 lalat raksasa nongol. Si bocil ketakutan dan genggam erat tangan ibunya. Sementara para penjahat serangga itu malah bawa senjata virus, mulai dari virus flu, diare, sampai batuk, seakan siap menyerang. Wanita itu sempat menyemprotkan pestisida, tapi anehnya semprotan itu nggak mujarab. Ternyata si anak ngasih tahu pestisida yang dipakai udah kadaluarsa. Nah, begitu diganti dengan yang baru, langsung seketika para serangga itu tewas, bahkan sampai ngeluarin buih putih dari mulutnya. Nggak lama, anaknya dengan santainya nyapu bersih sisa-sisa serangga itu, dan rumah mereka pun terbebas dari serangga. Seorang cowok baru banget buka laptop barunya. Belum 5 menit, minuman tumpah ke laptopnya. Laptopnya langsung KO total. Kesel bukan main, dia buka dompet, masih ada uang buat beli laptop. Ya udah, dia nekat beli lagi laptop baru. Besoknya dia bawa pulang laptop barunya. Kali ini super hati-hati. Minuman dijauhkan, laptop ditaruh pelan-pelan. Tapi belum juga duduk, laptop jatuh dari meja, rusak lagi. Untung dicek dompet masih ada uang. Ya udah, beli lagi. Pas balik ke rumah, dia saking takutnya bawa laptop ke halaman buat lebih aman, tapi malang tak bisa ditolak. Apes banget, bisa aja ketimpa bata, kecipratan sup, ditabrak orang sampai nyemplung ke got. Laptopnya makin numpuk, rusaknya pun makin absurd. Akhirnya dia peluk erat laptop di dalam rumah. Malah kesenggol masuk microwave. Frustasi, dia coba sambil jalan aja. Malah kepleset, laptop terbang ke jalan. Untung gak rusak, tapi ia tahu sendiri kalau nggak ada halangan pasti ada halangan. Laptopnya malah dilindes sama mobil. Si cowok shock, akhirnya dia beli lagi dan pindah main di padang rumput, jauh dari minuman, kabel, bata, apapun. Tapi kalian tahu sendiri kan, apes tuh nggak bisa dihindarin. Dan ya, laptopnya ditabrak lagi sama mobil, tapi yang lebih gede. Ada cewek lagi makan biskuit, terus ditatap intens sama cowok yang dia suka. Ceweknya deg-degan, dikira mau dicium. Taunya cowok itu cuma mau nyomot biskuitnya. Tapi tiba-tiba di mata cewek itu keluar laser dan dia tembakin ke cowok itu. Seketika si cowok pun menghilang. Ini ajaib banget. Cewek ini punya mata ketiga di jidatnya. Pacarnya shock banget, langsung mukanya down parah. Si cewek sedih, ngira cowoknya gak suka. Tapi pas dia nangis, cowoknya malah langsung peluk dan bilang mau jadi apapun si cewek, dia bakal tetap cinta. Ceweknya langsung mewek, sampai mata ketiganya juga ikutan netesin air mata. Kirain cowoknya setia banget. Ternyata di lehernya ada mulut ketiga lagi ngemil biskuit diam-diam. Ternyata cowoknya juga bukan manusia biasa, pantas saling ngerti. Pas ceweknya dengar suara kriuk, dia nanya dong, cowoknya buru-buru nutup mulut ketiganya biar nggak ketahuan. Ada raksasa kelaparan muncul di hutan. Cewek di sana panik, buru-buru sodorin makanan. Tapi begitu si raksasa coba makan ayam, mulutnya ternyata kekecilan. Mau coba telur, masih nggak muat. Chicken soup sama aja, mental. Tiba-tiba datang raksasa lain yang pernah ngalamin hal sama. Dia juga pernah coba semua makanan manusia, tapi tetap nggak bisa dimakan. Lalu bocil muncul, ngasih biskuit mini yang ditembak pakai ketapel. Baru deh si raksasa kenyang. Dia pun ambil biskuit sendiri, kecil banget. Langsung hap dan senyum sumringah. Raksasa satunya jadi pengen juga. Susah payah masukin ke mulut, akhirnya sukses. Langsung deh mereka happy joget di tempat. Tapi satu biskuit jelas mereka nggak cukup. Mereka langsung order biskuit dan sepakat satu orang satu bungkus. Begitu biskuit datang, dua raksasa itu ngemil bareng. Gaya makan mereka sampai kayak lagi atraksi sirkus. Ada garis putih misterius di jalan, bukan garis biasa. Soalnya siapapun yang nginjek langsung pingsan. Bahkan hewan-hewan yang lewat juga mati mendadak. Buat nyelidikin, dikirimlah pria yang apes banget ini. Dia dipakein masker, diikat tali buat jaga-jaga kalau tumbang. Baru jalan beberapa meter, dia beneran pingsan juga. Untung cepat ditarik balik. Bahkan pakai masker pun tetap pingsan. Berarti bukan soal udara kan? Nah, tiba-tiba aja gajah yang tadi mati di pinggir jalan mendadak hidup lagi. Bahkan warga desa sekitar yang sempat tumbang sekarang berdiri dan beraktivitas kayak biasa. Tim investigasi langsung masuk ke desa sambil pakai alat pelindung, muter-muter, periksa sana sini dan gak nemu apa-apa. Semuanya kelihatan normal. Tapi malamnya tiba-tiba semua janda di desa itu tahu-tahu hamil barengan, tanpa penjelasan dan tanpa proses. Ada yang bilang ini efek dari garis putih aneh itu. Ada juga yang percaya ini kutukan. Tapi satu hal yang pasti, desa itu bukanlah desa biasa dan mungkin bukan dari dunia manusia.
Cewek ini nampar suaminya. Tiba-tiba dari Teko teh jatuh uang dolar. Gak berhenti di situ, tiap kali dia nyakitin diri atau suaminya, si Teko nyembur duit terus. Jadi sebelumnya cewek ini nemu teko emas milik penyihir pas lagi minta ramalan. Karena iseng dia colong dan bawa pulang. Tapi ternyata itu teko kutukan. Pas kepalanya nggak sengaja kena catokan rambut, terus dia teriak kesakitan. Tiba-tiba tekonya berisi uang. Coba lagi disiksa lagi, uang makin banyak, bahkan lebih dari gajinya setahun. Suaminya yang awalnya nggak percaya langsung yakin setelah lihat duit berterbangan kayak mesin ATM rusak. Akhirnya mereka berdua makin nekat, ditampar, dibakar, dicabut bulu sampai nggak sadar badan sendiri udah banyak memarnya. Tapi uangnya nggak habis-habis. Sekarang mereka jadi orang paling tajir senegara, tapi dengan harga yang nggak murah.